Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Rahayu, Wakil Asisten PTPN 9 Kebun Getas Kabupaten Semarang. Perlu diketahui bahwa pabrik kopi Banaran ini berdiri pada tahun 1911 pada zaman Belanda. Dan kopi yang kita olah sampai saat ini adalah kopi Robusta. Bangunan dan mesin yang kita gunakan adalah bangunan milik Belanda, sedangkan mesin yang kita gunakan saat ini mesin ada yang manual tinggalan Belanda, ada yang sudah modern untuk pengolahannya. Untuk produksi kopi kita, sebagian untuk ekspornya ke Eropa, yaitu ada di Italia yang biasanya permintaannya terbanyak di Italia. Kemudian sebagian lagi untuk produk hilir kita, yaitu untuk kopi bubuk dengan merek Banaran Kopi. Untuk kapasitas produksi di pabrik kopi Banaran ini adalah 70 ton per harinya. Untuk lebih jelasnya, mari kita keliling pabrik untuk melihat proses yang ada di pabrik kopi Banaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Mukhlisin Abdullah dan ini rekan saya Hanif Nuridayat. Kami dari SMA Bias Yogyakarta mau mengajak kalian untuk berkeliling di sekitar PT Perkebunan Nusantara 9 atau biasa disebut dengan PT PEN 9 yang terletak di Banaran, Semarang, Jawa Tengah. Ngomong-ngomong soal kopi ya, Hanif, kamu suka kopi gak sih? Suka dong, buat bekal semangat di pagi hari. Nah, PT PEN 9 ini terkenal dengan komoditas kopinya. Bahkan kopinya ini sudah diekspor sampai ke luar negeri. Dan pabriknya ini sudah beroperasi lebih dari 1 abad. Perjalanan kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk berkeliling museum serta melihat secara langsung pengolahan pabrik kopi. Tanpa basa-basi lagi, masuk-masuk ke dalam aja yuk. Nah, jangan lupa protokol kesehatan ya. Ya teman-teman, kali ini kita sudah bersama Bapak Surya, Pak Surya. Jelasin nggak sih sejarah singkat di sini itu seperti apa? Ya bisa. Jadi pabrik ini, pabrik kopi ya, berdiri sejak tahun 1911. Yang mendirikan orang Belanda bernama kurang lebih Tuan Smart Smith. Dulu kantor pusatnya ada di Nederland, namanya CO Banaran NV Amsterdam. Tapi sejak tahun setelah kemerdekaan oleh Belanda kita ambil, diserahkan ke BUMN. Jadi pabrik ini adalah milik BUMN. Kami juga ada museum, kalau mau lihat boleh kita lihat ke dalamnya. Mungkin lihat barang-barangnya apa gitu Pak? Ya bisa kita lihat. Kita punya beberapa koleksi kopi, Mas. Kopi ini sebenarnya ada beberapa jenis saja, Robusta, Arabica, Excelsa, Liberica. Tapi karena di Indonesia ini kita punya beberapa daerah yang menghasilkan kopi, sehingga banyak orang yang berasumsi bahwa kopi itu banyak sekali jenisnya. Misalnya contoh Arabica itu ada macam-macam, ada dari Tanah Karo, ada Toraja, ataupun dari Mandailing Toba. Tapi aslinya mereka sama, Arabica. Nah, di sini kita punya beberapa jenis kopi yang bisa dilihat.
Pak, kalau boleh tahu sejarah kopi di Indonesia tuh kayak gimana ya? Sejarahnya panjang mas. Dulu dari pemerintahan Belanda, ketika mereka menanam di sini sekitar tahun 17 akhir 18 awal itu mendatangkan kopi dari Malabar, Ya. dimasukkan ke Indonesia. Yaitu kopinya jenis yang awal masuk ke sini adalah Arabica. Tapi Arabica di Indonesia ini sempat terkena hama sehingga banyak yang mati di pohonnya. Mendatangkanlah kopi berjenis Excelsa. Tapi Excelsa ini dia karakternya dia tahan terhadap hama, tapi rasanya kurang familiar, sehingga didatangkanlah kopi Robusta. Nah, sedangkan di pabrik sini kopi Robustanya dulu ditanam di tahun 1905. 1911 ketika pakai pabrik sudah gitu. Nah, sedangkan kita di museum ini juga ada koleksi benda-benda tua mas. Iya. Kalau mau bisa dilihat, kita sana ada koleksi gilingan kopi ya. Gilingan kopi ini simpang siur di sebenarnya tahunnya, tapi jelas ini sudah tua sekali. Di awal-awal kemerdekaan mereka sudah ada. Ya, ini gilingan kopi, fungsinya untuk menggiling kopi biji sangrai menjadi bubuk kopi. Gitu ya. Nah, kita juga punya ini penggiling biji kopi roasting menjadi kopi bubuk begitu. Ya. Kita juga punya beberapa koleksi. Kita juga punya koleksi mesin ketik dari beberapa puluh tahun yang lalu sudah dipakai di sini untuk menjadi pembukuan. Udah pernah lihat kopi luwak? Belum Pak. Nah, kita juga punya koleksi kopi luwak. Ini kopi luwak yang belum dicuci ya. Ya, ini masih berupa kotoran luwaknya, belum dicuci. Begitu ya. Nah, ini beberapa koleksi kopi. Kalau kulitnya kopi seperti ini. Nah, ini kulit kopi yang di dry proses. Kita bisa lihat-lihat pabriknya ke dalam. Oh boleh Pak, boleh. Boleh ya? Iya. Nah, mari silakan. Ya. Nah, ini adalah gudang penyimpanan biji kopi terakhir, Mas. Jadi sebelum kita ekspor atau sebelum kita bikin kopi bubuk gitu ya, ini adalah gudang penyimpanan biji kopi terakhir dari skema produksi. Kita nyimpannya pakai karung goni. Karena apa? Karung goni itu dia akan menjaga kadar air pada biji kopi ini tetap di angka 9-12%. Gitu. Kita pakai karung goni, kita tumbuk seperti ini. Bawahnya kasih palet ya. Bawahnya kasih palet, kita tumbuk maksimal 12 tumpukan. Kenapa kok kita pakai palet? Supaya tidak langsung bersentuhan dengan tanah dan harus berjaga jarak dari tembok. Fungsinya untuk menjaga kelembapan kopi itu sendiri. Begitu. Ini satu karungnya dia 80 kg. Ya. Ini biji kopi ini Robusta. Bisa dilihat ukurannya ya. Ini seperti ini misal. R ini Robusta. W-nya ini wet, P-nya proses. Ya. Satu ini untuk mutunya, S-nya ini untuk ukurannya. Jadi kopi Robusta yang diolah secara basah, mutunya dia satu, ukurannya. Ada biji kopi ukurannya ada 3, ada large, medium, small. Gitu ya. Begitu. Oh, kopi kan ada banyak warnanya kan Pak? Merah, hijau, hitam ya, sama kuning. Ya. Itu tuh yang dipakai buat kopi tuh yang mana Pak? Yang Nah, bagus gitu loh. Buah kopi ini kalau di Robusta ini ya kan, Robusta ini kriteria Robusta wet process atau proses secara basah di biji kopi Robusta, dia adalah buah kopi yang segar berwarna merah. Oh. Ya, harus tepat masak. Itu merah-merah yang merah bagus gitu Dari ya. yang tomat gitu ya. Jadi kalau yang hijau dia tidak bisa masuk ke Robusta wet process. Ya maksudnya nanti ke dry atau secara kita jemur langsung di pantai gitu, pakai sinar matahari. Ya, kalau yang ini dia kriterianya harus buah merah. Bedanya RWP sama RDP itu apa Pak? Ya itu tadi, W-nya itu kan wet process, sedangkan DP itu kan dry process. Jadi wet process itu proses yang dibantu sama air. Jadi kita
kita pisahkan mutunya buah itu dari kebun itu, mutunya kita pisah dengan tekanan air. Terus pengolahannya juga kita dibantu dengan dorongan air. Setelah itu kita keringkan bijinya. Tapi kalau dry proses, dia buahnya nggak perlu dikelupas, langsung dijemur aja pakai sinar matahari. Pak, kalau kapasitas gudang ini muat berapa ya Pak? Banyak sih Mas kalau kapasitas muatnya. Ini sendiri 300 ton aja masuk, begitu. Karena biasanya kita juga tahun depan aja kita produksinya kita merencanakan sekitar 300 sampai 400 ton kering. Jadi Bisa lihatin nggak Pak, yang RDP itu di sini ada nggak? nanti bisa kita lihat ya. Oh iya. Kita sekarang ke pengolahan aja. Oh iya Pak. Oke, Iya, kita iya. lihat proses pabrik alatnya, mesin pengolahan. Ya, ini proses awal dari pengolahan buah kopi robusta atau kopi banaran ya. Ini proses awalnya dari sini. Jadi muatan truknya itu tadi mundur ke sini ya. Dari kebun dia mundur ke sini. Terus buah kopi yang dikemas oleh karung dia akan ditimbang terlebih dahulu oleh timbangan ini ya, untuk mengetahui beratnya ada berapa. Setelah ditimbang, maka buah kopi akan dicuraikan di sini. Kita curai di bak penampungan ini buah kopinya dengan kapasitasnya adalah 70 ton per hari. Nah, makanya itu 70 ton per hari ini akan menjadi nilai suatu kapasitas produksi pabrik kopi banaran. Ya 70 ton per hari ngolah kopi. Kalau kopinya tuh datang dari berapa daerah ya Pak? Nah, ini seperti di batang tulis ini itu ada kebunnya ya. Kebunnya dari Tas, Ngobok, Bojong, sama Jolo. Ini daerah, kalau di Tas itu daerah sini, Ngobok itu daerah Ungaran, Bojong ini perbatasan Kendal sama Temanggung. Dan kalau Jolong ini ada di Pati. Ya. Nah, proses awalnya adalah karena kita proses basah ya. Bak kopi ini kan berisi buah kopi ya. Nah, bisa dilihat ini ada selang-selang air. Nah, proses awal dari pengolahan kopi basah ini, selang ini akan kita nyalakan airnya, maka buah kopi itu akan mengalir ke 3 lubang yang ada di depan untuk menuju ke dasi. Begitu. Mau tanyakan? Mungkin bisa proses Kita langsung ke proses selanjutnya ya. Ya, mari. Nah, ini proses kelanjutan dari penampungan buah kopi tadi Mas ya. Jadi buah kopi akan masuk ke sini. Nah, ini namanya bak sipon. Sipon ya, bak sipon. Dia fungsinya apa? Jadi sipon ini berisi dengan air. Buah kopi mengalir dari bak penampungan tadi masuk ke sini. Dia fungsinya untuk memisahkan buah kopi. Buah kopi yang terpisah bagaimana? Kalau yang mengambang itu menjadi inferior atau kopi yang jelek. Kalau kopi yang tenggelam, dia menjadi buah kopi yang superior. Begitu. Jadi dia fungsinya untuk misahin kualitas buah kopi ya. Kita bilangnya di sini buah kopi. Kalau yang inferior nanti bakal dipakai nggak Pak? Kita pakai semuanya. Jadi yang inferior yang mengapung di permukaan air, dia akan ditarik gitu ya, ditarik dimasukin ke lubang itu. Dia, nah, itu kotak ini ya, dia akan menuju ke kopi kambangan itu. Karena dia mengambang, kita sebut saja kopi kambangan. Dia akan dikumpulin di bak yang sebelah sana, kopi kambangan. Untuk grade-nya, kalau kopi kambangan yang mengambang tadi itu, dia udah masuknya jelas ke lokal, pasti ke lokal ya. Apa sih kopi yang mengambang itu tadi? Kopi yang mengambang itu kopi yang kering, hitam, buahnya udah berlubang dengan busuk, jangan mengambang. Ini fungsinya berarti untuk memisahkan buah kopi ya. Yang bagus dia tenggelam, yang tidak bagus dia akan mengambang. Yang tenggelam bagaimana? Dia akan tersedot sama pipa yang besar ke bawah itu ya. Nah, ini ada kotak kecil. Tinggi permukaan kotak kecil ini sama kotak besar lebih tinggi yang kotak besar, sehingga buah kopi otomatis dia akan tersedot naik.
dia menuju ke permukaan di kotak kecil ini, terus mengalir ke mesin raung. Nah, mesin raung ini fungsinya dia untuk mengupas kulit dan daging pada buah kopi. Jadi prinsipnya adalah ada rotor dan rotor yang berputar berlawanan. Buah kopi masuk ke tengah-tengahnya, didorong dengan tangan, makanya ini proses basah semua. Tadi kan karena ada proses air semua ini. Dia ditekan sama air, maka dia akan terbuncah dan terkelupas. Isinya akan keluar. Nah, syaratnya buah merah. Kenapa? Karena kalau buah hijau, dia masuk ke mesin ini tidak akan terkelupas karena masih keras. Dan kalau buah merah kita pakai tangan aja tidak pasti terkelupas. Gitu ya. Setelah dari terkelupas ini, dia akan menuju ke pompa yang ada di depan. Dia akan dikirim ke pompa. Nah, jadi dari pengolahan tadi, setelah biji kopi terkelupas, maka dikirimkan biji kopi ke pengeringan, Mas. Pengeringan kita ada dua, di proses basah ini pengeringannya ada dua, manual sama mekanikal. Kalau yang manual itu berupa bangunan besar seperti ini, ya, dia biji kopi dihamparkan di atasnya. Nah, kita nanti bisa lihat ke atas ya. Mari kita ke atas ya. Ruang pengeringan yang secara manual, Mas, pengeringan biji kopi ya. Tentunya seperti ini. Jadi biji kopi tadi dari pengolahan tadi kita kirim pakai pompa air menuju sini lewat pipa-pipa ini ya. Nah, biji kopi ini kita hamparkan di permukaan ini. Ketinggiannya adalah batas warna hitam pada tembok. Kapasitasnya kalau ini terisi sewarna hitam rata, itu dia 18 ton. Jadi kuat, jangan takut ya. Emang agak ngeri ya kok ini. Belum. Ya karena berlubang kita butuh panas dari bawah. Ya. Karena pengeringan di sini kita menggunakan api, panas dari api, bukan asapnya ya, tapi panas dari api. Jadi api kita bakar kayu. Kita menginginkan suhunya adalah mencapai 110 derajat Celcius di pengeringan ini. 110 derajat Celcius, panasnya itu yang bisa dilihat ya, pipa-pipa besar ini itu terhubung ke tungku api. Jadi 110 derajat Celcius itu suhu yang ada di bawah itu 110 derajat Celcius, dan dia akan memanasi apa yang ada di atas ini. Asapnya nggak boleh naik ke sini ya. Jadi asap dan pembakaran kita buang melalui terowongan udara. Jadi ini khusus untuk panasnya aja. Jadi setiap jam sekali biji kopi ini akan kita balik menggunakan skop gitu ya, kita balik. Makanya ini dinamakan pengeringan secara manual karena pembalikannya harus secara manual begitu. Kalau yang manual sama mekanika tuh lebih bagus yang mana, Pak? Secara teorinya lebih bagus yang mekanika. Karena dia berputar terus-menerus. Sedangkan kalau yang di sini dia setiap jam sekali baru dibalik. Lama pengerjaannya juga pengeringannya di sini adalah 40 jam. Ya. 40 sampai 48 jam. Ini masih dipakai nggak untuk? Kita masih pakai. Dua-duanya ya, mekanika sama. Ya, tapi kita lebih utamakan yang mekanikal terlebih dahulu. Masih kerja di sini. Ya. Kosong. Enggak sih, Mas. Kita enggak gosong lah, kan masih banyak udara samping-sampingnya, jadi nggak begitu pengap. Nah, jadi ini adalah pengeringannya. Dia 40 sampai 48 jam kering. Nah, setiap jamnya kita balik dengan tenaga manusia. Kita menggunakan api untuk mengeringkannya. Kering di sini artinya bagaimana? Pada biji kopi sesuai peraturan SNI dan ISO, itu pengeringan biji kopi dalam artian mengeringkan kadar air pada biji kopi sampai dengan angka 9 sampai maksimal 12%. Gitu ya, nggak boleh turun dari 9, nggak boleh lebih dari 12. Supaya apa? Supaya biji kopi ketika disimpan dia tidak mudah berubah bentuk ataupun terkena hama. Gitu. Ya, ngukur suhunya pakai ini. Ini ada termometernya, kita angkat. Udah mencapai 110 belum tambahin lagi kayunya kan gitu.
Oke, nanti setelah kering kita kumpulkan, kita turunkan ke bawah. Begitu. Jadi baik pengolahan secara pengeringan secara manual ataupun pengeringan secara mekanikal, kita semuanya menggunakan panas dari api. Nah ini kayu-kayu ini adalah untuk bahan bakar pengeringan ya. Bahan untuk mengeringkannya kita menggunakan api sebagai sumber panasnya adalah dari kayu yang kita bakar gitu ya. Untuk jumlah kayunya adalah kita membutuhkan kurang lebih 7 meter kubik per ton kering. Ya, sampai kopi ini bisa kering kita membutuhkan kayu ini sekitar 7 meter kubik per ton keringnya. Terus pembuatannya apa? Ya, untuk pengeringannya. Nah, apa sih faktor yang kita pentingkan di pengeringan ini? Kita menjaga supaya kadar air tadi bisa tercapai menjadi 9% sampai maksimal 12,5%. Kita keringkan. Bagaimana supaya pengeringan itu bisa berjalan lancar? Kayu sudah kita siapkan terlebih dahulu, infrastrukturnya juga kita siapkan terlebih dahulu, sehingga proses pengeringan ini tidak boleh berhenti di tengah-tengah. Jadi kalau kita mengeringkan dari awal harus berakhir, tidak boleh kita berhenti di tengah. Terus apa lagi? Suhunya juga kita pantau. Kalau kita di sana tadi 110 yang manual, kalau yang di mekanikal ini suhunya ada 120. Suhunya udah ada kesepakatan kita 120, jadi kita harus memantau suhunya, tidak boleh naik turun. Udah 120 turun lagi ke 60 kan nggak boleh. Itu nanti akan merusak dari biji kopi sendiri. Makanya kita harus melakukan pengukuran itu secara tepat dan cermat. Kalau kurang panas kita tambahin ya kayunya. Kalau terlalu panas kita buka. Jangan terlalu panas juga nggak boleh. Nanti putar mesinnya apa ini? Ya, ini kalau yang mekanikal ini biji kopi kita kirim dari pengolahan tadi menggunakan pipa, menggunakan pompa dengan jalur pipa ini masuk ke tabung silinder ini ya. Kapasitasnya dia 15 ton. Gitu ya, 15 ton. Setelah penuh, api kita nyalakan. Kalau ini panasnya kita dorong pakai blower. Jadi panasnya kita dorong masuk menuju mesin ini ya. Jadi blower ini masukkan mesin panas tengah-tengahnya. Suhunya sampai 120. Dia akan berputar. Berputar terus. Kurang lebih dia 18 jam baru kering. Begitu ya. Setelah kering baru kita keluarkan dan kita bawa ke ruang bulat. Ya ini tungku dari pengeringan ya mas. Nah seperti ini. Ini tungkunya. Kalau ini udah buatan Indonesia dari Kemajuan Malang. Kalau yang tungku sebelah sana yang buatan dari Belanda. Ini tungku untuk mesin mason itu. Jadi kayu dimasukkan ke dalam. Kita masukkan begitu. Ya, dia akan menyala api besar. Ya, kalau lagi nyala api itu besi jangan dipegang, panas sekali. Ya, jadi ini dia akan menyala api besar sekitar 120 derajat Celcius kita butuhnya. Nah, kayu kita masukkan di sini, lalu panasnya dikirim ke tengah-tengah mesin itu. Proses lainnya apa Pak? Setelah ini prosesnya adalah kita mengelupas kulit ari dari biji kopi. Ketika dia butuh suhu tinggi sampai 120 tadi, biji akan melepaskan kulit ari yang menempel pada bijinya. Begitu. Itu manual atau Kita pakai mesin. Ya, kita nanti lihat di sana ya. Oke, kita lihat sana ya. Nah, mari. Ya, ini kita masuk di ruang buler, Mas. Ruang buler itu adalah untuk melepas biji kulit ari atau kulit tanduk yang menempel pada biji kopi. Ya, jadi setelah kering tadi, dia akan dibawa ke sini untuk kita kelupas kulitnya. Kalau pada padi itu namanya apa ya? Selepan, tahu selepan dah? Ya, menghilangkan gabah pada padi itu ya. Nah, ini kita sama sih. Nah, ini kita pakai mesinnya ini. Kita namanya buler. Ya, ini mesinnya. Biji kopi kita taruh atas yang sudah kering. Kita surai di atas, lalu kita buka. Terus, ini dia biji kopi akan masuk. Biji kopi yang masih berkulit ari dan berkulit tanduk.
Ya kan mesin ini dia kan berputar. Hampir sama sih seperti raung, cuman ini prosesnya kering, nggak ada air sama sekali. Ya. Nggak butuh waktu lama ya Mas? Apa? Nah, kita kalau di sini kapasitasnya adalah 500 kg per jam per mesin. Ya. 500 kg. Ini masih biji kopi, belum kopi roasting ya. Jadi kita kupas di sini, keluar ya. Kita keluar, kita beli nama kopi MK, masih kotor karena masih belum kita sortir. Karena tahapan setelah ini baru kita sortir biji kopi. Gitu ya. Baik, kita menuju ruang selanjutnya, sortir ya. Iya Pak. Ya, mari kita sana ya. Jadi setelah kita kupas kulit ari dari kulit tandu tadi, proses selanjutnya adalah biji kopi kita sortir. Ya. Jadi kalau ada pas musim kopi, sortir di sini banyak kan ada terdapat banyak ibu-ibu. Jadi ini yang memilih biji kopi secara manual. Sedangkan kita ada dua cara. Satu pakai mesin, penyortirannya pakai mesin, sortir, dan kita sortir secara manual ibu-ibu. Begitu. Fungsinya adalah mempercepat kinerja dari ibu-ibu sortir. Jadi mesin ini ya, mesin sortir ini adalah mempercepat dari kinerja ibu-ibu sortir. Nah, setelah disortir, sortir ini untuk apa sih? Dia untuk memisahkan mutu kopi berdasarkan nilai cacat pada biji kopi. Nilai cacatnya sesuai yang SNI sebutkan ya, dari standar nasional Indonesia ya. Itu mutunya terbagi dari beberapa jenis mutu, tapi yang kita pakai mutu 1 dan mutu 4. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan lokal gitu ya. Tapi kita pakainya mutu 1, mutu 4 dan lokal. Mutu 1 itu gimana? Mutu 1 itu biji kopi yang nilai kerusakan pada bijinya tidak lebih dari 11. 11 itu ngitungnya gimana? Nah, menghitungnya kita ambil sampel 300 gram, kita timbang, habis itu biji kopi kita nilai. Lubang 1 pada biji kopi bernilai 0,1, ya kan? Lubang 2 0,2, biji hitam 1. Jadi mutu 1 ini tidak boleh lebih dari nilai 11 dari kumpulan 300 gram biji kopi tadi. Kita nilai lebih dari 11 nggak boleh. Paham nggak? Bisa dilihatin nggak Pak biar lebih paham gitu? Nanti kita bisa lihat di depannya. Oh, itu udah jadi. Nah, oh iya. Yang di toples-toples kecil tadi di depan, nanti bisa kita lihat. Nah, kalau mutu 4, dia lebih dari 11, nggak boleh lebih dari 80. Jadi lebih jelek sedikit daripada mutu 1 ini. Nah, kalau yang lebih dari 80 nilainya gimana? Dia mestinya ke lokal. Nah, setelah dipilih sama ibu-ibu, maka biji kopi ini saatnya kita QC, quality control. Ini meja-meja dari quality control biji kopi. Bisa kita lihat ya. Mereka memilih biji kopi ini secara quality controlnya ya. Terus telaten boleh ya Pak? Ya, memang kalau di sini ilmunya ilmu telaten. Satu ilmu telaten, dua ilmu sudah biasa. Kamu telaten kalau nggak biasa, nggak bisa. Karena akan tergoda sama kantuk pasti. Kamu memilih seperti ini, matamu bagaimana kan dipaksa secara keras melihat seperti ini kan akhirnya mengantuk. Berapa lama Pak ini biasanya? Ya, ini tergantung sama biji kopinya sih. Jadi ini adalah gerbang terakhir sebelum kita ekspor, sebelum kita tumpuk di gudang yang awal tadi kita masuk. Ini gerbang terakhir, ini penjaga gawang terakhir gitu. Oh iya. Supaya kualitas ini betul-betul sama nggak dengan yang kita harapkan. Nah, ini di sini adalah penjaga gawang terakhir sebelum kita kirim ke sana. Nah, setelah di QC ini, maka biji kopi akan kita ayak. Itu ke sana ya, itu mesin ayak. Paling atas ini dia large ukurannya, dia tidak tembus lubang 7,5, 7,5. Dia tidak tembus, maka itu dia masuknya ke large. Yang tembus dari 7,5 dia akan digunjang di sini. Dia kalau tidak tembus yang lubang ini adalah lubang 6,5. Itu dia masuknya ke medium. Tapi kalau yang tembus bagaimana? Dia akan masuk ke gunjangan terakhir ini. Dia kalau tidak tembus lubang 5,5, dia masuknya ke small. Gitu ya, ukuran small.
Kalau yang di bawah small, dia akan masuk ke grade lokal. Ini semua dalam skala milimeter ya, bukan senti. Sebagus apapun kopinya, kalau dia tidak tembus, dia masih tembus di lubang 5,5, dia masuknya ke grade lokal. Karena dia sendiri yang kita ekspor, peraturan ekspor juga, ISO-nya itu cuma large, medium, dan small. Kalau ini kita sedang berada di pelataran, Mas. Kita akan menjelaskan di sini adalah ini namanya pengolahan kopi secara dry process. Proses mengolah kopi secara manual atau alami ya. Kita menggunakan sinar matahari. Jadi buah kopi yang di sini adalah kriterianya berwarna hijau. Buah kopi yang masih berwarna hijau. Kalau yang basah tadi kan buah kopi berwarna merah. Kalau di sini buah kopi yang berwarna hijau. Jadi buah kopi dari kebun yang berwarna hijau kita langsung curai di sini ya. Kita curai di sini, dijemur di sini ya. Kita mengandalkan sinar matahari. Jadi masih berupa buah kopi. Kita jemur di sini. Jemurnya berapa lama? Itu tergantung dari sinar matahari. Kalau begini yang udah yang maksimal kurang lama gitu kan. Tapi kalau terlalu lama, biasanya kita kalau udah 7 hari kalau belum kering, kita keringkan pakai mesin. Nah, atau pengeringan itu yang manual ya. Itu kalau terlalu lama. Tapi biasanya nggak lama karena panen kopi itu pasti di saat musim kemarau. Berarti Ya kan? yang membedakan RDP sama RWP cuma di sini aja ya? Cuman di warnanya tadi. Oh, warna sama. RWP adalah buah merah, RDP adalah buah hijau. Kalau yang merah kita olah RWP dengan proses tadi, kita kelupas dan sebagainya. Kalau di sini enggak, buah hijau kita nggak kelupas, cuman kita jemur aja. Setelah kering baru kita kelupas di buler tadi ya. Iya. Nah, setelah di buler tadi prosesnya sama kayak yang merah, tapi tetap kita pisahin, nggak boleh sama. Dan cita rasa itu Pak lebih Beda dong. Kalau yang buah merah otomatis dia tepat masak, dia buah udah masak. Kalau yang buah hijau dia kan masih mentah, jadi tahu sendiri kan buah mentah sama buah masak beda. berarti RWP lebih ini ya? Lebih mahal yang jelas, Iya. lebih enak, lebih mahal, dia lebih murni rasa kopi merah. Tujuan dari pengolahan RWP tadi, dia menciptakan biji kopi yang murni, betul-betul biji kopi. Kita mau mencari biji kopi itu seperti apa rasanya. Kalau yang RDP ini, karena dia buah hijau, otomatis rasanya akan berpengaruh. Ya. Makanya tidak boleh kita campur. Ya, ada yang mau tanyakan? Ini ya, ini sampel dari Robusta wet process yang mutu 1, ukurannya yang large. Ya, Bagus ya Pak? ya, ya bedanya sama yang mutu 4 ini dia mutu 4. Nomor 2-nya gitu ya. Iya. Yang ini lokal. Oh, ini lokal lebih. Ya. Bisa disebutkan. Ya. Lanjut ya. Hancur. Kalau lokal itu berarti dia nggak bisa ekspor. Dia cuma pasaran lokal. Tapi jangan ditanyain kita lempar kemana ya. Digoreng bisa nggak di Pak? Ya. Kalau dari baunya masih ada nggak baunya? Mau kopinya? Iya. Masih. Wangi bisa. Dia nggak mungkin wangi sewangi ini nggak mungkin. Kalau yang ini dia yang dry process. Beda nggak sama yang mutu 1 RWP gitu Pak? Dan ini bedanya gitu ya, kayak kacang-kacangan. Kayaknya gitu. Pahitnya dapat, tapi mantep gitu. Ya, itulah Robusta, dia mantap. Kalau bedanya sama Arabica, Arabica nggak bisa semantep kok. Makanya kalau di kafe dia di blend Robusta sama Arabica. Aromanya dari Arabica, kemantapannya dari Pak, ini proses apa ya Pak? Ini proses penyangrean. Jadi proses penyangrean di sini dan ini sudah sesuai, ya, sudah matang istilahnya. Kemudian ini sudah turun. Ini diputar, itu fungsinya adalah untuk pendinginan. Jadi didinginkan, belum turun masuk ke tempat. Ini untuk yang virtual nggak bisa, baunya Pak? Iya, Bisa? baunya. Enak banget baunya soalnya. Baunya enak. Nggak bisa secara virtual gitu.
mesin grinder. Untuk grinder itu untuk menggiling, gilingan, untuk menghaluskan. Kemudian dari sana setelah grinder kita packing. Ini, ya, packing. Masih ada manualnya. Iya. Terima kasih Pak, kami udah diajak sharing-sharing tadi Pak tentang kopi-kopi tadi. Jadi kami lebih tahu tentang minum kopi gitu Pak. Baik, terima kasih atas kunjungannya di pabrik kopi Bandara ini. Apabila dalam kunjungan adik-adik dari SMP Bias Jogja kurang berkenan, mungkin saat datang kemudian penyambutan sampai keliling lokasi itu kami mewakili teman-teman agar nanti bisa diaplikasikan di sekolah, dan setelah lulus nanti tentunya akan menjadikan kopi sebagai usaha adik-adik semua. Semoga selamat sampai di tujuan, bertemu dengan keluarga, dan salam kami untuk keluarga juga bapak dan ibu semuanya. Kesimpulan perjalanan kali ini adalah seperti biji kopi ini. Untuk menjadi yang terbaik membutuhkan proses yang sangat panjang. Sama seperti manusia, untuk menjadi insan yang baik membutuhkan proses dan perjuangan yang sangat panjang. Seperti yang Allah firmankan di surat Al-Abasa ayat 24 sampai ayat 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba thumma shaqqaqnal arda shaqqa wa ambatna fiha habba. Jadi pada intinya Allah telah mencurahkan hujan, Allah telah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Nah, tinggal kita sebagai khalifah di bumi memanfaatkannya sebaik-baik mungkin agar bisa bermanfaat bagi manusia dan sekitarnya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami, semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di PKL berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.